Selamat hari Minggu bagi kita semua, khususnya adik-adik pra-remaja HKBP Sutoyo yang saat ini sedang duduk untuk mendengarkan khotbah pada hari Minggu ini tanggal 22 Agustus 2021. Namun sebelum Mamang menyampaikan khotbah ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik pra-remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu ini. Dan inilah firman Tuhan untuk satu minggu ini yang mengajari kita, yaitu tertulis dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Amsal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Amang akan membacakannya bagi kita semua. Demikian tertulis di dalamnya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan yang baru saya bacakan. Adik-adik pra-remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amang akan memberikan judul khotbah ini, yaitu cintailah nasihat orang tua. Cintailah nasihat orang tua. Mengapa Amang mengambil tema atau topik pada minggu ini, cintailah nasihat orang tua? Karena setiap orang tua pasti ingin anaknya baik, pasti ingin anaknya pintar, pasti setiap orang tua juga menginginkan anak-anaknya, titipan Tuhan itu yang dibesarkan itu sehat dan berhasil dan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, bagi gereja, dan juga bisa membanggakan orang tuanya. Itulah keinginan dari setiap orang tua, dan itulah doa dan keinginan dari setiap orang tua dari sejak dulu. Siapapun itu orang tua, kalau dia benar-benar orang tua, dia pasti menginginkan anak-anaknya baik, pintar, sehat, berhasil, dan menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan itu bukan hal yang luar biasa sebenarnya, tapi saya pikir wajar kalau setiap orang tua menginginkan seperti itu. Dan itu bukan hanya terjadi zaman sekarang. Dari zaman Salomo, zaman sebelumnya sampai zaman sekarang, sama orang tua, yaitu menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang luar biasa. Makanya salah satu cara bagi setiap orang tua, walaupun orang tuanya tidak memiliki pendidikan yang tinggi atau sekolah yang tinggi, pasti setiap orang tua memakai cara yaitu untuk menasihati anak-anaknya. Jadi nasihat itu adalah cara dari setiap orang tua untuk mendidik anaknya, agar anak-anaknya bisa mengerti tentang hidup ini, supaya anak-anaknya bisa pintar dan terarah ke depan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dan orang tua yang baik tidak pernah bosan untuk menasihati anak-anaknya. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu kepada adik-adik pra-remaja. Pernah dihitung nggak? Pernahkah kalian menghitung
berapa kali orang tua menasehatimu dalam satu hari? Pernah dihitung nggak? 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau selama kita hidup, selama kamu hidup, sudah berapa kali orang tuamu menasehatimu? Saya pikir jawabannya hanya satu, tidak terhitung. Ya, karena memang orang tua selalu menginginkan supaya anaknya mengingat akan nasihat-nasihatnya. Karena nasihat itu adalah cara dari setiap orang tua untuk mendidik, mengingatkan, dan mengarahkan anak-anaknya supaya menjadi lebih baik. Ingat, orang tua selalu mendoakanmu. Itu sebabnya di hukum Taurat kelima dikatakan hormatilah orang tuamu. Karena apa? Orang tualah yang paling dekat dengan kita, yang paling dekat dengan anak-anaknya. Dan orang tua juga yang paling setia untuk memperhatikan bagaimana perkembangan anak-anaknya, tumbuh kembangnya anak-anaknya secara jasmani dan juga secara rohani. Oke, adik-adik pra-remaja, coba kita perhatikan firman Tuhan hari ini. Di ayat yang pertama, di pasal yang keempat ini, kata yang pertama sekali dituliskan oleh Raja Salomo yaitu kata dengarkanlah. Ya, kata dengarkanlah. Dia itu asal katanya dari kata dengar, atau kata dasarnya kata dengar. Nah, kata dengar. Dengarkanlah hai anak-anak. Salomo mengajarkan kepada kita semua supaya kita memakai indera telinga kita, indera pendengaran kita. Dengar. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang dengar atau telinga, berarti telinga adalah pintu masuk dari segala sesuatu. Banyak hal yang masuk ke dalam pikiran kita karena kita mendengar apapun itu. Jadi pintu masuk segala sesuatu informasi, bisa yang baik, bisa yang tidak baik, bisa yang jelek, bisa yang buruk, tapi bisa yang baik. Namun Salomo menginginkan agar anak-anaknya atau orang tua menginginkan dari semua yang didengar itu, atau ketika kita memakai pendengaran itu, indera pendengaran ini, yang mana yang mau dipilih? Yang mana yang mau didengar? Nasihat seorang ayah, didikan seorang ayah, fungsikan. Berarti kalau didikan atau nasihat dari seorang ayah, dari orang tua, itu yang baik. Karena tidak ada orang tua yang mendoakan atau menginginkan anak yang tidak baik. Nah, dengarkanlah, pakai telingamu terhadap yang baik, jangan yang jelek. Nah, kalau kita pikir-pikir, kadang kita bisa mendengar, tapi kita nggak perhatikan. Itu sebabnya dikatakan lagi di ayat pertama, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Nah, saya pikir kita semua dulu masih ingat, walaupun kita sudah rindu dengan bertatap muka dengan teman-teman, guru di sekolah ya, tapi sekarang pakai daring, sistem daring atau belajar dari rumah. Saya perhatikan banyak orang mendengar, dia pakai telinganya mendengar, tapi pikirannya kemana-mana. Ya, apalagi daring sekarang, belum lagi paketnya habis atau lemot, sinyalnya hilang-hilang. Ya, bagaimana kita bisa memperhatikan? Kita pakai fungsi telinga kita fungsikan telinga kita, tapi kalau tidak diperhatikan, bagaimana terjadi? Bagaimana kita bisa mengerti? Nah, dua kata yang dipakai di ayat yang pertama ini, ingat, dengar dan perhatikan. Mendengar dan perhatikan seperti dua sisi mata uang, supaya kita bisa mengerti
tentang banyak hal yang baik. Karena kita bisa mendengar, tapi kita tidak perhatikan. Sama seperti saat ini, banyak sekali kita mendengar guru melalui handphone karena daring, tapi kadang kita kurang perhatikan. Dan Salomo, firman Tuhan menginginkan kita, dengarlah dan perhatikanlah segala sesuatu yang dari orang tuamu yang baik. Karena orang tualah yang paling peduli, yang paling sayang, yang paling memperhatikan, yang mencintai anak-anaknya, bukan yang lain. Tulang juga sayang sama kita. Amang boru, nang tulang, bapak tua, udah, nang udah, opung juga. Mereka sayang dengan kita, tapi ada yang lebih sayang, yaitu orang tua. Dan ingat, ada lagi yang lebih sayang dari orang tua. Siapa? Tuhan. Nah, oleh karena itu, perhatikanlah didikan atau nasihat dari orang tua kita. Cintailah nasihat dari orang tua. Karena pasti nasihat itu akan membuat kita lebih baik daripada yang baik. Nah, oleh karena itu, adik-adik para remaja, Salomo bercerita tentang pengalamannya. Ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, aku lemah. Ya, kita belum bisa berbuat apa-apa. Kita belum bisa memikirkan yang mana yang lebih baik. Tetapi dengan didikan orang tua, pasti kita diarahkan mana yang lebih baik. Dikatakan di ayat 4, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Ini yang ketiga. Kalau yang pertama dengar, yang kedua perhatikan, dan yang ketiga hatimu, pergunakan hati memegang perkataanku. Pegang yang baik, lakukan yang baik. Jangan hanya dipegang, tapi dilakukan yang baik. Oleh karena itu, adik-adik para remaja yang dikasih Tuhan, ada 4 hal yang mau diberitahukan kepada kita saat ini. Yang pertama, agar kita bisa mencintai nasihat orang tua. Pertama, cintai dulu orang tuamu. Kasihi orang tuamu. Sayangi orang tuamu. Bantu orang tuamu. Perhatikan orang tuamu. Tanya, mama sudah capek ya? Papa sudah capek ya? Jangan pernah tidak peduli dengan orang tua. Karena ketika kita peduli dengan orang tua, ketika kita mengatakan atau menanyakan tentang bagaimana orang tua, maka kita menunjukkan rasa cinta kita kepada orang tua. Tidak mungkin kita cinta kepada orang tua, tapi kita tidak pernah menanyakan, orang papa sama mama sudah capek ya? Orang yang mencintai orang tuanya pasti selalu menanyakan, apa yang bisa saya bantu papa, mama. Yang kedua, belajarlah. Pilihlah yang baik. Belajar supaya kita mengerti, supaya kita memahami. Banyak yang perlu kita pelajari. Banyak yang harus kita belajar tentang kehidupan ini. Bukan hanya buku-buku pelajaran, tapi tentang kehidupan. Mana yang baik. Itu yang perlu dipelajari. Belajar menciptakan supaya kita baik, menjadi orang baik. Dan yang ketiga, pakailah indera pendengaranmu dengan baik. Jangan mendengar yang tidak baik. Jangan arahkan pendengaranmu kepada yang tidak baik, tapi arahkan pendengaranmu kepada yang baik. Supaya kita terbiasa mendengar hal-hal yang baik. Sehingga kita terbiasa juga untuk memahami yang baik, mengerti hal-hal yang baik, dan melakukan yang baik. Dan yang keempat, tetaplah memberikan hati kepada nasihat orang tua. Segala sesuatu bisa menjadi nasihat, tapi nasihat orang tua menjadi lebih baik. Oleh karena itu, buat adik-adik para remaja, tetaplah menjadi anak yang baik, nanti juga akan menjadi orang dewasa yang baik. Toh juga akhirnya kalian menjadi orang tua yang baik. Dan bagi orang tua yang saat ini yang mendengar firman Tuhan bersama dengan anak-anaknya,
Saat ini saya mau menyampaikan amanginang danakido, ya nakotaido. Anak kita itulah masa depan kita. Kalau ingin masa depan kita baik, persiapkan anak kita dengan baik. Ajari, cintai mereka dengan baik. Perhatikanlah anak-anak dari kecil sampai pra-remaja. Dia belajar dari 3 hal. Dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Oleh karena itu, bersiap-siaplah untuk menyongsong masa depan yang baik. Karena kita sudah mendidik anak-anak kita dengan baik. Jangan pernah lupa mendoakan anak-anak yang adalah titipan Tuhan. Bagaimana kita menginginkan anak-anak kita rajin berdoa kalau kita sendiri orang tua tidak pernah dilihat berdoa? Bagaimana kita menginginkan anak-anak kita supaya rajin ke gereja, atau rajin membaca Alkitab, atau rajin mendengarkan firman Tuhan, kalau mereka tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar tentang firman Tuhan? Oleh karena itu, apa yang kita persiapkan hari ini, pasti kita akan tuai di kemudian hari. Jadilah orang tua yang baik, memberikan contoh yang baik, supaya anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada kita seperti menjadi anak-anak seperti yang kita inginkan dan Tuhan inginkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang menginginkan kami, anak-anak pra-remaja HKBP Sutoyo ini dan yang lainnya, menjadi anak yang baik, yang cinta akan nasihat yang baik dari orang tua dan dari siapapun, terlebih mencintai firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami supaya kami memakai indera pendengaran kami dan mendengarkan, memperhatikan, serta memakai hati kami untuk belajar menjadi dan mempersiapkan anak-anak yang lebih baik, menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua, dan orang tua juga bisa dibanggakan oleh anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, sertai kami, dan tolong bantu kami dan pemerintah kami dalam menghadapi corona ini, supaya kami bisa terbebas, dan dunia serta tempat kami pulih, bersih dari corona, sehingga kami bisa bersama lagi di gereja-Mu, bersama bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu dan pra-remaja, berkati juga orang-orang yang mengasihi kami dan juga yang membenci kami, supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hapuskan dosa kami. Karena Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas.
panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya.